Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam sapaan teduh pagi kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami, dan sebelum kami melakukan dan melanjutkan segala aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sampai pada kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikianlah ayat firman Tuhan yang sampai kepada kita pada sapaan teduh pagi kita pada pagi hari ini. Dalam firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, di sini diceritakan tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Kita pasti sudah tahu bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat bagi kita semua orang-orang yang percaya. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana masa-masa pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di dunia, khususnya dalam ayat yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus sungguh sangat banyak sekali hal-hal pencobaan-pencobaan yang dia hadapi, khususnya melalui orang-orang imam-imam Yahudi yang pada saat itu ingin sekali menjatuhkan nama Yesus. Banyak sekali pada saat itu orang-orang yang ingin membuat Yesus itu tidak lagi dipercaya oleh banyak orang, karena hukum-hukum Yahudi yang mengikat orang Yahudi pada saat itu. Banyak orang yang mengikut Yesus, dan boleh dikatakan Yesus sudah sangat viral karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, penyembuhan-penyembuhan yang dibuat oleh Yesus, bahkan orang yang mati boleh dihidupkan kembali. Dan semakin banyak orang yang ingin mengenal dan mengikut Yesus. Pada saat itu, hari Sabat. Dalam hukum orang Yahudi, ketika pada hari Sabat apapun tidak boleh dilakukan selain berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tapi di situ Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah. Ada orang yang pura-pura untuk bertanya, bagaimanakah ini ketika hari Sabat bolehkah menyembuhkan orang yang sakit? Tapi
Tuhan Yesus sudah tahu. Banyak imam-imam Yahudi yang ingin menjatuhkan popularitas Yesus. Padahal Yesus melakukan yang baik. Tapi ternyata ketika yang baik pun kita lakukan, ada juga orang yang tidak menerima kebaikan itu. Dalam ayat yang ke-18, ini merupakan penyataan tentang siapakah Yesus. Yesaya menubuatkan ini sudah sangat lama sekali, yaitu dalam zaman Yesaya. Dalam kitab Matius ini disampaikan kembali, menyatakan bahwa siapakah Allah itu. Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihat Allah Elohim melalui Yesus Kristus. Sehingga di sini dikatakan bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai hambaku yang kupilih. Artinya Allah ada di dalam Yesus Kristus. Allah mau mengambil tempat menjadi seorang hamba di dalam Yesus Kristus. Sehingga penyataan yang Allah nyatakan siapa dia melalui Yesus Kristus, semua orang bisa melihat dia. Semua bisa melihat siapa Allah itu. Sehingga banyak orang yang ikut dan ingin berjumpa dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang terakhir dikatakan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini menyatakan bahwa sebenarnya kita selaku orang berdosa sudah sepatutnya dihukum. Tapi dengan perkataan Allah memaklumkan, dosa-dosa kita dimaklumkan Tuhan, digantikannya dengan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib untuk menebus dosa kita. Begitu baiknya Tuhan bagi kita, begitu sayangnya Tuhan bagi kita. Di tahun yang baru ini, biarlah kita tetap bisa menyatakan diri Allah melalui kehidupan kita dengan saling mengasihi, dengan saling tetap memperlihatkan kasih kekelengan bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa Tuhan, ketika kami imani dan kami percayai Engkau adalah Tuhan yang mau menyatakan diri melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang lahir di kandang domba, yang menderita untuk kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, buat sapaan teduh pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, di sini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang di GBKP Runggun Cibinong, seluruh serayan Tuhan, pertua diaken emeritus, pendeta, seluruh noranaras keluarga serayan, pengurus-pengurus unit-unit yang memberikan hati pikirannya untuk senantiasa selalu melayani Tuhan, seluruh pengurus kategorial, guru sekolah minggu, dan semua yang sudah memberikan hati pikirannya yang tidak kami sebut, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu memampukan, yang memberikan kesehatan, damai sejahtera untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cibinong. Tuhan berkarya di dalam kehidupannya, Tuhan yang selalu menemani segala kehidupannya dalam segala pekerjaan, usaha, dan juga semua yang boleh dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menemani kami di dalam sepanjang
kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Marilah sama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami, sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sapaan teduh kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.